Senin 15 Februari 2021, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan terkait permasalahan proses seleksi kepala desa pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Amir Umrah selaku Ketua Komisi 1 DPRD Maluku kepada Diskominfo Channel mengatakan bahwa permasalahan ini merupakan komplain dari masyarakat, di mana terjadi masalah pada proses penyeleksian ijazah. Berdasarkan hasil kesimpulan rapat tersebut, ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, pihak DPRD Maluku akan meminta Biro Pemerintahan dan dinas terkait untuk mengkoordinasikan masalah tersebut agar dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, Komisi 1 DPRD Maluku akan langsung turun di lapangan untuk mengetahui apakah informasi yang diterima itu benar atau tidak. Jika benar, maka akan dikoordinasikan secepat mungkin agar masalah dapat diselesaikan. KKT memang sangat menarik. Ini menyangkut proses seleksi kepala desa. Yang kebetulan persoalan itu diingat oleh beberapa masyarakat komplain terkait dengan tahapan-tahapan itu. Lalu ternyata ini oleh satu tokoh masyarakat itu adalah Pak Vito Temar. Dan bukan cuma informasi, tapi ada juga kami terima langsung lewat WA, lewat telepon menyangkut dengan persoalan ini. Dan semua tahapan proses seleksi kepala desa, tahapan kan di sana ada panitia yang ada di desa dan ada juga di kabupaten kota, di kabupaten. Jadi proses mengakibatkan ada proses tahapan-tahapan itu, ada yang informasi yang kami dapatkan, ada yang tidak memiliki jasa, dan tiba-tiba dia sudah digugurkan oleh di desa, tiba-tiba muncul di kabupaten, ada namanya diminta, namanya ini kembali di kabupaten. Begitu juga adalah persoalan yang tahapan seleksi yang dianggap tidak objektif, karena ada yang mantan asisten dan ini tiba-tiba kok termasuk ada PNS yang ikuti, ternyata juga gugur, tidak tahu masalahnya. Memang ada syarat-syarat tapi tidak lihat karena persoalan ijazah, dan ijazah juga seleksi yang terjadi tiba-tiba juga digugurkan di ke desa dan desa ikut ke kecamatan, ternyata kabupaten itu juga kembali. Itu juga hal yang menjadi sehingga kesimpulan dalam rapat kami itu ada dua hal. Yang pertama kami sampaikan kepada pemerintah karena itu bicara kewenangan kan di kabupaten kota. Tetapi kita melakukan dengan perpanjangan sebagai pemerintah pusat di daerah, Pak Gubernur bisa melakukan kewenangan yang lain karena terkait dengan otoritas fungsi pengawasan kami, ketentuan menyangkut dengan aturan-aturan itu yang diamankan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang pemerintah desa maupun ada peraturan-peraturan daerah terkait dengan itu. Oleh karena itu kesimpulan pertama itu kami mintakan kepada Biro Pemerintahan dan dinas untuk bisa mengkoordinasikan kalau hal yang sifatnya ada komplain di masyarakat, maka itu untuk sementara. Untuk di ini dulu sambil harus kita ikuti supaya mengklirkan persoalan dulu sehingga jangan menimbulkan persoalan resisten yang terjadi di masyarakat. Yang kedua juga untuk informasi betul dia akurat atau tidak, kami Komisi 1 sudah melakukan satu kesimpulan untuk melakukan kunjungan lapangan langsung. Spot langsung di lapangan untuk bisa mengetahui, mengklirkan informasinya apakah benar atau tidak. Nah, itu juga kami harapkan sehingga kalau cross check kalau itu ada persoalan itu sementara dipending dulu. Kalau betul ada tidak persoalan itu jangan. Intinya kami tidak mengintervensi proses yang terjadi di pemerintah Kabupaten KKT, tetapi yang kita mencegah khawatirnya menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan ada resisten yang terjadi di masyarakat. Itu yang kita khawatirkan sehingga itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kita melakukan kunjungan dan pemantauan langsung di lapangan untuk mencek cross check menyangkut laporan itu apa benar atau salah seperti apa. Itu yang kita lihat jangan sehingga intinya selalu penekanan kami tidak mengintervensi kalau proses itu dilakukan kalau itu sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah on the track jalan tidak ada persoalan. Tapi kalau ada hal komplain menyangkut dengan masyarakat karena itu dia sebagai ini dan mungkin ketika dia menyampaikan kepada DPRD Kabupaten dan pemerintah ternyata tidak diresponi mungkin seperti itu lalu bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi DPRD dan pemerintah provinsi Maluku dan kami meresponi langsung. Kami mendapatkan informasi dan kami meresponi karena itu adalah hak kewajiban sebagai seorang wakil rakyat ketika menanggapi aspirasi masyarakat ya kita merespon itu. Tapi betul bahwa dia benar atau tidak itu kita. Makanya kita melakukan kunjungan untuk meng-cross check tahu informasi benar apakah betul informasi ini jelas atau benar atau tidak. Oke.